Halo, Assalamualaikum. Selamat datang dan selamat bergabung di online class channel tempat berbagi edukasi. Untuk beberapa menit ke depan, kita akan bahas soal-soal ujian madrasah tahun 2020-2021 mata pelajaran IPA. Pada bagian 2 ini, kita bahas 15 soal pilihan ganda dari nomor 16 sampai dengan nomor 30. Simak videonya sampai selesai ya. Kita mulai dari nomor 16. Perhatikan benda-benda berikut. Benda-benda yang termasuk zat tunggal ditunjukkan oleh angka. Nah, zat tunggal di sini harus kita garis bawahi, yang mana maknanya adalah bukan zat campuran. Tidak ada campuran dari beberapa zat. Kita analisis dari nomor 1. Garam dapur. Garam dapur di sini bukan zat campuran. Berarti ini satu zat saja. Bisa dipastikan garam dapur adalah zat tunggal. Kemudian poin nomor 2, sirup. Sirup ini biasanya campuran dari gula, air, dan sari-sari buah-buahan. Sudah dipastikan sirup adalah campuran, bukan zat tunggal. Kemudian poin 3, asam cuka. Asam cuka termasuk zat tunggal karena bukan campuran dari zat-zat yang lain. Kemudian berlanjut ke poin nomor 4, oksigen. Oksigen di sini bukan campuran dari zat-zat yang lain, berarti dipastikan adalah zat tunggal. Kemudian air teh. Air teh ini campuran heterogen, campuran homogen yang dapat terlarut. Kemudian nomor 6 adalah air laut. Itu juga merupakan campuran air dan garam. Nah, kita kembali ke soal benda-benda yang termasuk zat tunggal. Tadi sudah kita definisikan bukan zat campuran. Berarti nomor 1, garam dapur adalah zat tunggal. Kemudian asam cuka. Kemudian oksigen. Nah, sedangkan 3 poin yang lain adalah campuran. Berarti poin 1, 3, dan 4 adalah zat tunggal. Kita beri tanda terlebih dahulu. Berlanjut ke soal 17. Saat berangkat ke kantor, Paman menyeberang perlintasan rel kereta dengan hati-hati. Paman melihat sambungan rel kereta dibuat bercelah. Alasan pemasangan sambungan rel yang dibuat bercelah adalah untuk, saya sudah sediakan gambar. Ini gambar sebelum terjadi pemuaian. Kemudian gambar yang di kanan adalah gambar sesudah terjadi pemuaian. Pemuaian di sini karena panas matahari, berarti terjadi ketika siang hari. Terdapat celah yang sengaja dipasang. Namun ketika terjadi pemuaian, terkena panas matahari, celah tersebut tidak ada karena besi-besi yang dipasang memuai atau memanjang dan membesar. Alasan tersebut adalah A. Mencegah rel menyusut pada malam hari. B. Mencegah rel melengkung saat terjadi pemuaian. C. Mengurangi gaya gesek antara rel dengan roda kereta. D. Mencegah timbulnya genangan air di dalam rel pada musim hujan. Nah, sudah bisa dipastikan jawabannya adalah agar tidak melengkung ketika terjadi pemuaian pada saat siang hari. Berarti jawabannya adalah B. Berlanjut ke soal nomor 18. Peristiwa berikut menunjukkan contoh penerapan perpindahan panas secara radiasi. Nah, harus kita ingat bahwa radiasi adalah perpindahan panas dengan pancaran. Berarti panas itu memancar. Kita analisis setiap optionnya. A. Gerakan naik turunnya kacang hijau saat proses perebusan. Nah, ini terjadi perpindahan zat perantara. Berarti bukan radiasi, tapi masuk ke konveksi. Berarti option A ini salah. Kemudian option B.
tubuh terasa hangat ketika berada di dekat api unggun. Nah, ini ada pancaran panas dari api unggun sehingga tubuh terasa hangat. Berarti option B sudah bisa dipastikan jawaban yang benar. Kita analisis selanjutnya option C. Gagang sendok terasa hangat ketika digunakan untuk mengaduk teh panas. Nah, ini terjadi perpindahan panas, namun tidak terjadi perpindahan zat perantara. Berarti masuk ke kategori konduksi. Berarti bukan jawaban yang tepat. Kemudian D, mentega akan meleleh saat diletakkan di atas wajan yang dipanaskan. Berarti ada perpindahan panas sehingga mentega ini mengalami perubahan wujud. Sudah bisa dipastikan jawaban D salah. Berarti tadi kita sudah jawab B benar. Kita beri tanda terlebih dahulu. Kemudian berlanjut ke soal 19. Pak Dadang baru saja mengganti ban rodanya dengan ban baru. Setelah 1 tahun pemakaian, ban tersebut menjadi tipis. Gaya yang menyebabkan ban menjadi tipis adalah ketika digunakan, otomatis ban akan berkenaan dengan aspal, jalan yang kasar, ataupun juga kita sering menggunakan rem untuk menghentikan laju kendaraan. Otomatis ban yang tadinya baru lama-kelamaan akan menipis karena terjadi gaya gesek. Berarti jawabannya adalah D. Kita beri tanda terlebih dahulu. Berlanjut ke soal 20, perhatikan gambar berikut. Alat yang di dalamnya terjadi perubahan energi yang sama saat digunakan pada angka. Nah, kita analisis 5 gambar berikut ini. Gambar nomor 1 adalah gambar mixer, yang mana gambar mixer ini berarti benda yang menghasilkan energi gerak. Kemudian nomor 2, teko listrik, benda yang menghasilkan energi panas. Kemudian nomor 3, solder, benda yang menghasilkan energi panas. Lalu nomor 4, ada televisi, menghasilkan energi bunyi dan cahaya. Dan yang terakhir, oven, menghasilkan energi panas. Manakah alat yang sama-sama mengalami perubahan sejenis atau yang sama? Tadi nomor 1, gerak. Kemudian 2 panas, 3 panas, 4 cahaya dan suara. Kemudian 5 panas. Berarti yang sama ada 3 benda, yakni nomor 2, 3, dan 5. Berarti option yang tepat adalah option C. Berlanjut ke nomor 21, pemanfaatan energi alternatif dan cara penggunaannya yang benar adalah, nah, dari soal nomor 21 ini, kita perhatikan kalimat pertama dari setiap option. A. Angin memutar solar cell. Ini pernyataan yang tidak tepat atau tidak berkesinambungan, karena angin tidak bisa memutar solar cell. Solar cell ini adalah panel surya yang menghasilkan energi listrik dengan memanfaatkan panas matahari. Berarti option A salah, karena angin memutar kincir angin. Kemudian B, air mengisi solar cell. Ini juga tidak tepat, karena air biasanya memutar kincir air. Kemudian C, angin memutar kincir. Ini bisa jadi jawaban yang benar. Kita lanjut ke pernyataan setelahnya. Kincir menggerakkan generator. Ya, kincir yang berputar karena angin, karena energi angin dapat menggerakkan generator. Kemudian generator ini yang akan menghasilkan energi listrik. Kemudian option D, sinar matahari memutar turbin. Nah, sinar matahari tidak mungkin bisa menghasilkan energi gerak, karena energi gerak dihasilkan oleh angin. Berarti jawaban yang tepat adalah option C, angin memutar kincir. Berlanjut ke soal nomor 20. Soal 22, perhatikan gambar rangkaian listrik berikut.
Jika seorang praktikan menginginkan hanya lampu 1 dan lampu 2 yang menyala, yang perlu dilakukan pada saklar-saklar tersebut adalah jika lampu 1 dan lampu 2 saja yang menyala, maka apa yang harus dilakukan terhadap saklar-saklar tersebut? Berarti ada saklar yang dibuka dan ada saklar yang ditutup. Lampu 1 harus menyala, lampu 2 harus menyala. Berarti sambungan untuk kabel lampu 1 dan lampu 2 ini harus ditutup. Berarti saklar 1 ditutup. Sedangkan saklar 2 dan saklar 3 ini harus mati, berarti harus terbuka karena lampu-lampu yang ada di sekitar saklar ini harus mati. Berarti rangkaiannya harus terbuka. Maka saklar 2 harus ditutup, harus dibuka, dan saklar 3 harus dibuka, sedangkan saklar 1 harus ditutup. Berarti jawaban yang paling tepat adalah saklar 1 ditutup, saklar 2 dibuka, saklar 3 dibuka. Jawaban yang tepat adalah jawaban option C. Berlanjut ke soal nomor 23, perhatikan beberapa alat musik berikut ini. Ada 4 alat musik yang sudah disediakan. Nomor 1 biola, kemudian nomor 2 adalah harpa, 3 angklung, dan 4 adalah gitar. Alat musik yang dibunyikan dengan cara dipetik ditunjukkan oleh angka. Ini adalah soal yang mudah karena jawabannya sudah terlihat dari gambar. Nomor 1 digesek, nomor 2 dipetik, nomor 3 digoyang atau dipukul, sedangkan nomor 4 dipetik. Berarti jawaban yang paling tepat nomor 2 dan nomor 4. Option C. Soal 24, perhatikan gambar percobaan berikut. Berdasarkan hasil percobaan tersebut dapat disimpulkan bahwa cahaya dapat ada percobaan lilin, kemudian ada 3 papan yang dilubangi di tengah-tengahnya, namun lubang ini lurus. Nah, dari percobaan yang ada pada gambar dapat disimpulkan bahwa cahaya dapat merambat lurus. Berarti option yang benar adalah A. Dilanjutkan ke soal nomor 25. Perhatikan jenis-jenis sumber daya alam berikut ini. Ada 5 sumber daya alam. Kelompok sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui ditunjukkan oleh angka. Nah, berarti sumber daya alam yang cepat habis jika digunakan terus-menerus. Nomor 1 ini akan selalu ada karena oksigen dihasilkan oleh tumbuhan. Nomor 2, perak. Perak adalah barang tambang, berarti ketika lama-kelamaan digunakan akan habis. Nomor 3, unggas. Unggas merupakan hewan yang apabila dikembangbiakan akan bertahan lama atau tidak cepat habis, dapat dimanfaatkan secara terus-menerus. Nomor 4, solar merupakan hasil dari minyak bumi yang mana ketika digunakan terus-menerus akan mengalami kelangkaan. Lalu nomor 5, tembaga ini juga cepat habis karena termasuk ke dalam barang tambang. Maka dipastikan bahwa sumber daya alam yang cepat habis adalah nomor 2, lalu nomor 4, dan nomor 5. Ada di option C. Nomor 26, dampak musim kemarau yang panjang akibat pemanasan global terhadap daur air adalah ketika musim kemarau, maka apa yang terjadi terhadap daur air? Kita analisis setiap option. Perubahan musim menjadi teratur. Kemudian B, naiknya permukaan air sungai, danau, dan laut. Ini ketika terjadi pada musim hujan. Kemudian C, bertambahnya debit air sungai di daerah tertentu. Ini juga terjadi pada musim penghujan. Kemudian D,
Air hujan yang turun ke permukaan bumi menjadi berkurang karena sedang musim kemarau. Penguapan yang terjadi sedikit sehingga curah hujan menjadi berkurang. Option D adalah yang paling tepat. Kita tandai terlebih dahulu. Beralih ke soal selanjutnya nomor 27. Beberapa masyarakat Indonesia masih menerapkan sistem ladang berpindah. Sebagian besar masyarakat membuat ladang dengan menebangi pepohonan di kawasan hutan. Kegiatan ini dapat mengurangi jumlah pohon dan keanekaragaman tanaman di hutan. Salah satu upaya yang dapat kita lakukan untuk mengatasi masalah tersebut adalah ketika banyak warga atau masyarakat yang melakukan sistem ladang berpindah, ketika ladang itu sudah tidak produktif, kemudian pindah dan membuka ladang baru dengan cara menebang hutan, maka apa yang harus kita lakukan? A. Menerapkan reboisasi. Reboisasi adalah penghijauan atau penanaman kembali. Ini tidak tepat. Kemudian B. Memanfaatkan lahan yang sudah digunakan sebagai lahan perumahan. Ini juga tidak tepat, yang mana ada peralihan fungsi dari lahan pertanian atau ladang, kemudian dialihfungsikan menjadi lahan perumahan. Lalu C. Memaksimalkan penggunaan lahan yang sudah ada dengan pemupukan dan pengairan. Ini merupakan pilihan yang paling tepat. Lalu D. Menanami kembali lahan yang sudah digunakan dengan jenis tanaman yang sama. Nah, opsi yang paling tepat adalah memaksimalkan penggunaan lahan dengan pemupukan dan pengairan, sehingga tidak ada lagi sistem ladang berpindah dan hutan akan tetap asri, tidak gundul atau mengalami kerusakan fungsi. Berarti jawaban option C adalah jawaban yang paling tepat. Beralih ke nomor 28, perhatikan gambar berikut ini. Ini ada gambar daur air. Tahapan siklus air yang ditunjukkan oleh angka 1 dan 2, yaitu sudah disiapkan gambar atau bagan. Ada proses daur air. Yang pertama, evaporasi. Evaporasi maksudnya adalah penguapan. Penguapan yang terjadi karena sinar matahari atau panas matahari yang menyebabkan air yang ada di permukaan bumi menguap. Menguap, kemudian ketika menguap sampai ke atas, terjadilah proses kondensasi, yaitu pembentukan awan. Setelah terjadi pembentukan awan, lama-kelamaan ketika berkumpul awan, kemudian menciptakan awan yang hitam, maka akan terjadi proses presipitasi atau yang dinamakan hujan. Kita sering sebut dengan hujan. Presipitasi. Berarti nomor 1 adalah evaporasi, 2 kondensasi, kemudian 3 terjadi hujan adalah presipitasi. Berarti option jawaban yang paling tepat adalah A. 1 evaporasi, 2 kondensasi. Selanjutnya nomor 29. Perhatikan pernyataan-pernyataan berikut. Ada 4 pernyataan yang sudah disiapkan. Dampak negatif yang diakibatkan oleh penangkapan ikan dengan menggunakan pukat harimau dan bom ikat berturut-turut adalah, penggunaan pukat harimau dan bom ikat dalam mencari ikan ini dapat merusak terumbu karang dan juga dapat menyebabkan penjaringan semua jenis ikan yang kecil maupun yang besar akan ikut terjaring. Berarti jawaban yang paling tepat adalah nomor 1 dan nomor 4. Karena nomor 2 dan nomor 3 adalah keuntungan, sedangkan nomor 1 dan nomor 4 adalah kerugian. Berarti option yang tepat adalah B. Untuk yang terakhir, nomor 30, perhatikan gambar berikut. Ini adalah proses terjadinya gerhana matahari. Gerhana matahari sebagian terjadi di bagian bumi yang ditunjukkan dengan huruf.
Ketika terjadi gerhana matahari adalah ketika matahari, bulan, dan bumi berada pada satu garis lurus, yang mana sinar matahari yang seharusnya sampai ke bumi tapi terhalang oleh bayangan bulan, terhalang oleh kedudukan bulan. Pada daerah bumi berhuruf D ini adalah bumi yang mengalami malam hari. Kemudian C, A, dan B adalah bagian bumi yang mengalami siang hari. Ketika siang hari terjadi gerhana matahari, ada bagian bumi yang mengalami hanya sebagian gerhana. Daerah itu ditunjukkan oleh daerah C dan B. Sedangkan untuk daerah A ini terjadi gerhana matahari total. Maka jawaban yang paling tepat adalah C dan B. Ada di option B. Sekian video untuk hari ini. Semoga video ini memberikan manfaat untuk kita semua. Agar orang lain mendapatkan manfaat yang sama, maka like, subscribe, dan share video ini kepada orang lain. Terima kasih sudah menonton sampai video ini selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.